Ya, bagaimana kelanjutan gugatan terkait gugatan pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi? Akankah para hakim ini terjerat kasus pelanggaran etik? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bang Julius Ibrani, dan Ketua DPP Partai Perindo, Bang Yusuf Lakaseng. Selamat siang, Bang Julius dan Bang Yusuf. Selamat siang, Samuel. Selamat siang, Bang Yusuf. Selamat sore, maksud saya ini sudah sore, saya lupa. Cuman saya ingin ke Bang Julius. Bang Julius, bagaimana melihat rencana MK pada sore hari ini? Melihatnya seperti apa? Ya, pemanggilan dan penjelasan prosedur oleh MK kepada seluruh hakim konstitusi yang dilaporkan itu bagian dari mekanisme pemeriksaan. Betul sekali. Jadi memang ini sudah dijelaskan kepada kami pada saat rapat klarifikasi sebelumnya di minggu lalu, bahwa MK akan memanggil dan menjelaskan adanya laporan terhadap hakim konstitusi, dan kemudian akan ada pemeriksaan termasuk penjelasan soal prosedur atau hukum acara dalam pemeriksaan nanti. Jadi itu yang dijelaskan dan menurut kami itu sudah tepat gitu. Dan tapi kami ada satu catatan yang tentu jadi harapan besar kami ya kepada MK terkait dengan penjelasan kepada hakim konstitusi yang akan diperiksa nanti yang telah dilaporkan. Catatan kami adalah pada soal transparansi dan akuntabilitas dalam hal pemeriksaan. Saya kami tekankan kepada Prof. Jimli Asidiki selaku Ketua MK agar bisa menjamin bahwa pemeriksaan terhadap hakim konstitusi nanti ke depan juga dilakukan secara terbuka. Jadi saya tegaskan berkali-kali di ruang publik di berbagai macam kesempatan bahwa ini bukan soal pribadi antar pribadi dari si hakim itu, tapi bicara soal edukasi kepada publik, Samuel. Jadi begitu. Oke, ini terkait dengan para majelis kehormatannya sendiri deh. Bagaimana Bang Julius melihatnya? Ya, satu, meskipun ada catatan pada Prof. Jimli Asidiki ya, yang tidak bisa kita pungkiri ya, jejak digitalnya banyak bahwa ada keterkaitan Prof. Jimli Asidiki dengan salah satu kandidat capres yaitu Prabowo Subianto, dan kemudian sempat juga berkunjung ke Kertanegara pada tanggal 20 Oktober kemarin, dan anak kandungnya juga sempat menjadi caleg lewat Partai Gerindra. Saya pikir penekanan pada catatan ini juga jadi dalil kami bahwa Prof. Jimli sebagai pendiri sekaligus hakim MK dan ketua MK pertama harus membuktikan bahwa dirinya independen dan objektif. Itu yang pertama. Sehingga kemarin dorongan untuk membuka proses pemeriksaan MK agar teman-teman jurnalis bisa masuk, agar bisa dipublikasikan lewat akun YouTube dan segala macamnya, diakomodasi oleh Ketua MK. Saya pikir ini satu langkah progresif yang cukup meyakinkan, dan oleh karenanya kami tegaskan kembali kepada Prof. Jimli, Ketua MK, agar pemeriksaan selanjutnya, termasuk pemeriksaan terhadap seluruh hakim konstitusi yang kita laporkan, ya itu juga dilakukan secara terbuka, tentu dengan menjaga kewibawaan, tentu dengan menjaga kesantunan dalam hal pemeriksaan, dan itu juga bagian dari hukum acara dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan. Oke, karena memang salah satu angle-nya dari Pak Jimli adalah bahwa untuk menjaga marwah tiap hakim konstitusi, seperti itu ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, menjaga marwah itu kan salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara layak, tanpa caci maki, tanpa berteriak segala macam. Itu kita bicara kesantunan. Tetapi kita jangan lupa juga menjaga marwah hakim konstitusi, artinya juga menjaga kepercayaan publik kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Jadi harus dibuka gitu. Oke, terakhir sebelum saya pindah ke Bang Yusuf, ini ada isu atau usulan misalkan syarat dinaikkan yaitu minimal menjabat sebagai gubernur. Menurut Bang Julius seperti apa? Nah, ini yang jadi salah satu laporan kami ya, yang dalam klaster material atau substansi. Kan kami katakan kalau memang pandangannya adalah bagaimana mensiasati usia gitu lewat jabatan atau karir politik, maka penting untuk melihat lebih jauh bahwa kita bicara negara berarti kita bicara struktur, maka kita bicara struktur pemerintahan yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, struktur pemerintahan terdekat dengan pemerintahan pusat adalah pemerintahan daerah di level provinsi. Nah, ini juga yang harusnya menjadi diskursus gitu. Dan ini juga belum termasuk definisi soal frasa atau klausa yang ditambahkan oleh Anwar Usman dan 4 hakim yang menyetujui, yaitu pernah, ya kan,
berpengalaman ya atau pernah atau sedang gitu. Nah, kata kunci sedang ini bisa dimaknai 1 hari doang loh, Samuel. Gitu. Atau 1 jam setelah dilantik dia mundur kemudian menjadi calon presiden, itu bisa loh. Bisa. Lalu pengalamannya di mana? Itu bicara sedang. Iya, 1 jam juga sedang gitu. Dan itu juga berbahaya. Jadi memang perlu ada menduduki lebih detail demi kepastian hukum. Itu kuncinya. Oke. Karena bicara demokrasi salah satu kuncinya adalah kepastian hukum. Gitu Samuel. Baik, Bang Yusuf ini seperti apa kita melihat terkait dengan pemanggilan 9 hakim konstitusi pada sore hari ini nanti? Ya, ini sebenarnya mekanisme biasa saja. Ya. Karena 9 hakim ini diadukan, maka tentu mereka akan disidangkan. Jadi Majelis Kehormatan bertemu dengan mereka untuk menyampaikan mekanisme persidangan. Saya setuju ya bahwa sebaiknya memang persidangan para hakim ini sama juga dengan persidangan para pelapor harus terbuka. Karena kekhawatiran saya nanti ini kan banyak pihak yang berkepentingan dengan putusan MK ini. Saya takut ini akan diintervensi kembali karena saya sudah bisa membayangkan jikalau putusan MK ini menemukan ada pelanggaran etik berat oleh ketua MK misalnya, maka dia harus dikeluarkan dari MK, maka itu kan pasti mendelegitimasi keputusannya. Kalau itu terjadi kan berarti mendelegitimasi juga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan pasal itu untuk mendaftar. Jadi memang kompleks ini urusannya, makanya memang semua kita harus mengawasi ini. Saya berharap Pak Jimli Asridike betul-betul menegaskan kembali integritas dia, walaupun banyak tuduhan misalnya anaknya yang sekarang calon di Gerindra, anggota legislatif, punya kedekatan dengan Pak Prabowo, bahkan mendukungnya. Saat inilah Prof. Jimli harus membuktikan bahwa dirinya betul-betul adalah manusia yang berintegritas. Kepentingan kita adalah lembaga MK sebagai lembaga penjaga konstitusi, sebagai lembaga penafsir akhir dari konstitusi harus dikembalikan marwahnya. Dan yang bisa mengembalikan ini adalah MK harus menemukan 1 pelanggaran atau 2 pelanggaran atau 3 pelanggaran etik berat yang memang sudah telanjang terjadi itu dan memberi sanksi yang berat terhadap pelakunya. Hanya dengan jalan itu MK mungkin bisa dikembalikan marwah dan kehormatannya. Jika dalam pertemuan kali ini mengatur 40 lipat kembali, ada sandiwara kembali, apalagi sidangnya tertutup para hakim MK itu, saya kira tidak bisa dihindari kecurigaan publik bahwa ini adalah satu drama lagi yang pada ujungnya akan saling mengamankan. Oke, ini terkait dengan desakan untuk mundur Anwar Usman, melihatnya seperti apa? Lalu apakah memang tadi kalau memang ternyata melanggar, lalu putusan yang sudah diputuskan menjadi batal atau tetap berlanjut, ini Bang Yusuf melihatnya seperti apa? Ya, ini memang saya kira suara orang-orang termasuk teman-teman mahasiswa itu tidak bisa disalahkan karena seperti saya bilang tadi, ini pelanggaran etik pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi khususnya Ketua MK Anwar Usman ini sudah menjadi tontonan umum ya. Bahkan satu majalah investigatif kredibel di Republik ini menulis hari ini ya bagaimana proses sidang, banyak sekali kejanggalannya. Pak Anwar Usman kan selalu menolak itu bahwa selama ini integritasnya teruji. Ini kan sebenarnya adalah sedari awal sudah diperingatkan bahwa ini adalah kebijakan hukum terbuka. Karena soal usia itu tidak diatur detail di konstitusi. Jadi jangan lagi masuk ke area yang kontroversial ini, pasti akan menimbulkan kontroversi dan pro kontra. Apalagi Pak Anwar Usman punya konflik kepentingan yang jelas. Dia adalah pamannya dari Gibran. Jadi memang ini jelas. Kemudian tambah lagi satu fakta, itu ternyata yang putusan nomor 90 itu sudah pernah dicabut, tapi masuk lagi dan langsung disidangkan gitu loh. Kan mestinya kan mulai dari nol. Jadi ini memang sandiwara yang ini rendah kualitasnya. Mereka menganggap ini adalah satu manuver politik yang canggih, padahal norak banget ini ya. Oke.
Oke, baik Bang Julius, Bang Yusuf, ini saya masih pengen berbicara banyak banget, tapi nampaknya waktu juga yang harus menghentikan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Yusuf, Bang Julius telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore.